Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Di malam hari ini saya percaya setiap kita pasti memiliki pergumulan, memiliki setiap masalah dan beban kita masing-masing. Tetapi satu hal kita tanamkan di hati, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 tertulis, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Untuk setiap masalah pasti akan berakhir. Mungkin kita sering bertanya, mengapa ya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi? Mungkin juga kita sering menyalahkan Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Terkadang kita lupa kalau setiap masalah, setiap pencobaan pasti akan selesai pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, untuk setiap masalah, setiap problema yang kita hadapi. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap hal yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, kita ucap syukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk
Selanjutnya kita akan berdoa mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan selama 1 minggu di belakang kita. Dan kita juga akan berdoa mengakui setiap dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah
kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa kita Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk jajaran pemerintahan, untuk presiden, wakil presiden, dan setiap pemerintah daerah, untuk barisan terdepan penanganan COVID-19, setiap dokter, setiap perawat. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan. Untuk masa depan bangsa Indonesia juga kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Chantau Daniel. Puji syukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan, merenungkan firman-Nya yang kudus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami lapar dan haus akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pada malam hari ini Engkau memuaskan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berkati sehingga dapat memuaskan rasa lapar dan haus kami akan firman Tuhan. Pimpin kami juga bukan saja menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya firman Tuhan yang dapat disampaikan dapat dimengerti oleh setiap kami yang mendengarkannya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini kali pertama buat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Puji syukur saya kepada Tuhan karena dapat melayani bersama dengan hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan jemaat Methodist Discipleship Community.
Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab dari kitab Lukas pasal 11 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Mari saudara, kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 11 ayat ke-5 sampai ke-13. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus cukup sering menggunakan perumpamaan. Apa sih perumpamaan itu? Saudara, perumpamaan itu adalah suatu peribahasa yang berupa perbandingan atau analogi. Setidaknya ada 3 tujuan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau orang banyak. Yang pertama, saudaraku, tujuan perumpamaan itu adalah untuk memperjelas suatu kebenaran, sehingga mereka yang mendengarnya menjadi mengerti dan juga mudah untuk mengingatnya. Yang kedua adalah kebalikan dari yang nomor 1. Perumpamaan kadang-kadang digunakan di dalam pengajaran justru untuk menyembunyikan arti dari suatu pengajaran kepada pendengarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, perumpamaan juga digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menasehati dan menegur para pendengarnya. Jadi saudara, inilah setidaknya 3 tujuan utama perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga para pendengarnya. Suatu ketika, saudaraku, seorang dari murid Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mendengar permintaan itu. Lalu Tuhan menjawab permintaan itu dengan mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Doa apa
inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka doa Bapa kami. Saudara pasti sudah sering mengucapkan doa Bapa kami, bukan? Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tatkala mereka minta Tuhan untuk mengajari mereka bagaimana seharusnya berdoa. Tuhan mengajarkan mereka doa Bapa kami. Nah, setelah Tuhan selesai mengajar mereka doa Bapa kami, disinilah Tuhan mengambil satu waktu menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya itu. Katanya kepada mereka, ada seseorang pada tengah malam kedatangan tamu. Tamu ini adalah sahabatnya sendiri. Tengah malam kedatangan tamu, ini adalah satu waktu yang tidak cocok untuk bertamu. Tetapi inilah yang terjadi. Tengah malam ia kedatangan tamu di rumahnya, yang adalah sahabatnya sendiri. Sesuai dengan tradisi pada zaman itu, saudaraku, merupakan sebuah kewajiban bagi sang tuan rumah untuk membuka pintunya, menyambut tamunya, dan melayani tamunya itu dengan baik. Memberikan minuman, makanan kepada tamunya, menjamunya dengan sebaik-baiknya. Jikalau tidak dilakukan pada waktu itu atau sampai gagal untuk dilakukan, maka akan ada rasa malu. Apalagi yang datang itu adalah sahabatnya sendiri. Tetapi malam itu dikatakan di perumpamaan ini, sang tuan rumah tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada sahabatnya. Apa yang ia lakukan, saudaraku? Dia tidak berdiam diri, tetapi dikatakan di sini, dia pergi keluar pada tengah malam hari ke rumah seorang sahabatnya. Untuk apa? Untuk meminjam roti kepada sahabatnya. Sampai dia di rumah sahabatnya itu, ternyata rumah sahabatnya itu sudah tertutup pintunya. Di timur dekat kuno, pintu rumah, saudaraku, biasanya selalu terbuka mulai pagi hari sampai sepanjang hari. Apabila pintu rumah tertutup, itu artinya si pemilik rumah sudah tidak ingin diganggu. Pemilik rumah ingin beristirahat, dia tidak ingin diganggu. Pada malam hari itu, dia kedatangan tamu. Di waktu mereka sedang beristirahat, tamu itu adalah sahabatnya yang terus-menerus mengetuk pintu, mengetuk pintu, mengetuk pintu. Saudaraku, ketukan pintu itu tidak berhenti dan akhirnya membangunkan pemilik dan seisi rumah itu. Penghuni rumah yang terganggu tidurnya pun bangkit berdiri, lalu membuka pintu rumahnya itu. Dan terkejut sekali, yang berdiri di depan pintu rumahnya itu adalah sahabatnya sendiri. Dan sahabatnya itu berkata dengan suara memohon kepada dia, pinjamkanlah aku 3 potong roti. Dia datang tengah malam hari, saudara, hanya untuk meminjam 3 potong roti kepada sahabatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya perkataan yang bersifat retoris. Artinya tidak perlu dijawab. Karena pada waktu itu, pada zaman itu, siapapun yang di dalam keadaan seperti itu, sekalipun tengah malam, dia harus bangun untuk menolong dan melayani tamunya. Tidak mungkin mereka mengabaikan. Andai kata permintaan itu ditolak, akan ada sanksi sosial karena penolakan itu sedikit banyak pasti akan diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.
Perhatikan ucapan Tuhan Yesus selanjutnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Lihat saudaraku, Tuhan Yesus menekankan bagian ini. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini bagian yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu. Saudaraku, kata tidak malu itu di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah anaidea. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai importunity atau impudence. Sementara Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkannya sebagai tidak malu. Saudaraku, importunity atau tidak malu di sini sesungguhnya lebih tepat jikalau diartikan sebagai perseverance. Apa itu perseverance? Perseverance itu artinya adalah ketekunan. Jadi kalau kita melakukan satu parafrase, kalimat Tuhan Yesus sesungguhnya dapat berbunyi seperti ini. Namun karena sikapnya yang tekun itu, terus-menerus tidak berhenti, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudaraku, ketekunan adalah karakter yang sangat dihargai oleh Tuhan. Ketekunan juga merupakan karakter yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Tuhan dikatakan di dalam Alkitab sangat disenangkan dengan karakter orang-orang yang tekun datang dan mencari Dia. Tuhan Yesus katakan, inilah alasan yang membuat si pemilik rumah itu bangun, lalu memberi pinjaman 3 potong roti kepada sahabatnya itu. Karena apa? Karena dia tekun datang meminjam roti kepada dia. Saudaraku, lewat perumpamaan ini, setidaknya ada 2 hal yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin katakan, Allah Bapa di surga itu adalah Allah Bapa yang baik. Jika seorang sahabat di dunia saja mau membantu temannya, walau dengan terpaksa, terlebih lagi Bapamu yang di surga. Jika seorang bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena apa? Setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular sebagai gantinya? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Tuhan Yesus katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, jika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, masakan kebutuhan kita yang lain Dia tidak mau memberikannya. Jika saya rela memberikan 1 kilogram emas kepada saudara, masakan saya tidak bersedia memberikan sepotong roti
kepada saudara. Analoginya kira-kira seperti itu. Tidak mungkin bukan? Roh Kudus saja, Allah Bapa kita di surga, memberikannya kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Masakan hal yang lain yang kita butuhkan, yang kita doakan sesuai dengan kehendak Bapa, ia tidak rela, tidak mau memberikannya kepada kita. Tak mungkin. Inilah yang ingin Tuhan Yesus katakan. Kamu memiliki seorang Bapa yang baik. Bapa yang tahu segala kebutuhanmu. Bapa yang mau mencukupkan segala kebutuhanmu. Karena itu carilah, mintalah, ketoklah. Dengan tekun datang kepada Bapamu. Pesan yang kedua yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini adalah mengingatkan kita agar tiada pernah berhenti untuk berdoa kepada Bapa kita di surga. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini Tuhan ingin kita belajar menjadi orang percaya yang gigih, yang tekun, yang tidak jemu-jemu, yang tidak pernah putus-putusnya berdoa kepada Bapa kita di surga. Ketekunan kita di dalam doa menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena itu merupakan wujud pengakuan iman kita dan merupakan wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Tentu saja saudaraku, Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita tekun. Tuhan menjawab doa kita karena kehendak dan kedaulatannya. Akan tetapi sikap kita yang tekun datang berdoa kepadanya, itu menyatakan iman dan kebergantungan kita kepada Dia. Dan itu mengonfirmasi kitalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jawaban doa dari Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan, kepadanya orang-orang datang untuk berdoa. Sebagai anak Allah dan manusia, Tuhan Yesus menunjukkan Dia tidak pernah lupa, tidak pernah berhenti berdoa. Saat Dia sendirian, Dia berdoa. Saat Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia juga berdoa. Sebelum Dia menikmati perjamuan, Dia juga berdoa. Sebelum membuat keputusan, Tuhan Yesus juga berdoa. Sebelum menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus berdoa. Sebelum membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga berdoa. Ketika melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus berdoa. Ketika Dia mengajar, Tuhan Yesus juga berdoa. Tuhan Yesus dalam hidupnya, Dia senantiasa menunjukkan sekalipun Dia adalah anak Allah, Dia perlu berdoa dengan tekun kepada Bapanya di surga. Oleh karena itu saudaraku, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk dapat meneladani Tuhan Yesus yang tekun berdoa kepada Bapa di surga yang baik. Mari kita juga belajar melalui perumpamaan ini untuk memiliki sikap yang tidak malu datang di hadapan Tuhan, yaitu sikap yang tekun berdoa di hadapan Tuhan. Saudaraku, salah seorang tokoh besar di dunia ini bernama Abraham Lincoln. Dia merupakan Presiden ke-16 Amerika Serikat. Abraham Lincoln merupakan salah satu pejuang pembebasan perbudakan kaum kulit hitam. Dia mati
oleh karena pembunuhan orang yang tidak menyukainya dan orang yang menentang Abraham Lincoln yang pro dengan penghapusan perbudakan. Dia adalah tokoh besar, dia adalah tokoh yang sangat menginspirasi banyak orang. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sebelum menjadi Presiden Amerika yang ke-16 pada tahun 1861, Abraham Lincoln ini bukan siapa-siapa, saudara. Dia adalah rakyat biasa. Pada tahun 1832, dia itu berhenti dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Tetapi Abraham Lincoln terkenal sebagai seorang yang tekun. Dia tidak pernah berhenti berjuang. Baik untuk hidupnya maupun untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dia tekun, dia gigih, dia tidak pernah berhenti berjuang. Ketekunan itu membuahkan hasil. Pada tahun 1861, dia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-61. Ketekunan tidak akan sia-sia. Seperti seorang petani yang sudah selesai menabur. Dia harus tekun menanti datangnya musim menuai. Jika petani itu berhenti menunggu datangnya musim menuai, maka dia tidak akan menerima apa yang sudah dia taburkan. Untuk menerima apa yang sudah dia taburkan itu, dia perlu ketekunan menanti datangnya musim menuai itu. Seorang ibu yang mengandung bayi, dia harus tekun menanti kelahiran bayi itu. Jika ia tidak tekun menanti kelahiran bayi itu, dia tidak akan melihat bayinya itu lahir. Saudaraku, kita hidup di zaman instan. Kita mau makan, kita mau yang instan. Mie instan, kopi instan, susu instan, teh instan. Kita juga menggunakan internet, ingin menggunakan internet dengan kecepatan kalau bisa yang paling tinggi, yang paling hebat di antara semua provider yang lainnya. Sadar tidak sadar hal-hal ini membentuk cara pandang dan cara hidup kita. Kita selalu ingin segala sesuatu itu terjadi secara instan. Kalau saya menghendaki demikian, saya menghendakinya terjadi secara instan. Kalau saya ingin ini, saya ingin itu terpenuhi secara instan. Itu membentuk cara hidup kita, cara pandang kita, sadar atau tidak sadar. Hingga akhirnya ketekunan menjadi satu karakter yang kita tidak sukai. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita perlu datang di hadapan Tuhan, berdoa dengan tekun, dengan gigih, dengan tidak jemu-jemunya. Dan Tuhan katakan, orang yang tekun datang berdoa kepada Dia. Dia mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Dia mencari, dia akan mendapatkan. Dia meminta, dia juga akan diberikan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita belajar hidup tekun di dalam doa kita kepada Bapa di surga yang baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami seringkali mengharapkan sesuatu dari Tuhan,
Tetapi kami tidak mau datang mencari Tuhan. Seringkali kami juga mencari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tetapi kami begitu mudah menjadi putus asa, menjadi kecewa dan berhenti datang meminta kepada Tuhan tatkala jawaban dari Tuhan belum sampai kepada kami. Tuhan, hari ini kami belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang yang tekun berdoa kepada Bapa di surga yang baik. Tolong kami Tuhan menjadi umat-Mu yang senantiasa rajin untuk berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami tahu kami seringkali gagal ya Tuhan untuk mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam hidup kami. Oleh karena itu bukan bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar kepada anugerah Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk menjadi seorang yang tekun dalam doa kami kepada Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saya akan menyampaikan doa berkat bagi kita semuanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.